Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Anggaran Hutang dan Kas. Definisi anggaran hutang. Anggaran hutang payable budget adalah anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah hutang beserta perubahan dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Dapat diketahui bahwa anggaran hutang selain menunjukkan jumlah hutang perusahaan pada suatu saat tertentu, juga menunjukkan perubahan mutasinya, baik berupa tambahan hutang baru maupun pengurangan hutang sebagai akibat dari adanya pelunasan oleh perusahaan sebagai pihak debitur. Jenis hutang jangka pendek. Hutang usaha atau hutang dagang merupakan saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. Hutang pajak yaitu pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan dari pajak ditetapkan atas dasar presentasi tertentu dari harga jual. Hutang dividen adalah dividen yang dapat dibayar sebagaimana diumumkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan. Tapi pada akhirnya periode belum dibayar dan dicatat sebagai hutang dividen. Jenis hutang jangka panjang, hutang obligasi, merupakan suatu pernyataan ulang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon hubungannya kelak pada saat tanggal jatuhnya pembayaran. Wesel bayar atau yang disebut untuk utang jangka panjang. Wesel bayar jangka panjang memiliki substansi yang sama seperti obligasi di mana keduanya mempunyai tanggal jatuh tempo yang tetap dan suku bunga yang ditetapkan atau implisit. Akan tetapi wesel tidak dapat langsung dijual seperti obligasi-obligasi di pasar sekuritas publik yang terorganisasi. Wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah wesel promise yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek yang menggadaikan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Manfaat anggaran hutang. Yang pertama, kemajuan perusahaan bila hutang tersebut dikelola dengan baik. Yang kedua, untuk membiayai aset tak lancar. Yang ketiga, ekspansi kegiatan perusahaan dan kegiatan produksi. Yang terakhir, sebagai modal kerja. Faktor yang mempengaruhi anggaran hutang. Yang pertama, ekspansi. Kedua, struktur modal. Ketiga, anggaran pembelian material. Keempat, syarat pembayaran. Kelima, ketersediaan supplier dan bank. Dan terakhir, tersedianya modal kerja dan kebijakan perusahaan dalam pembayaran hutang. Untuk selanjutnya akan diteruskan teman saya. Data dan informasi untuk menyusun anggaran utang. 1. Rencana pembelian bahan mentah atau bahan pembantu yang terutang dalam budget pembelian bahan mentah. 2. Keadaan persaingan para pemasok bahan di pasar. 3. Posisi perusahaan terhadap pihak pemasok bahan. 4. Syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak penjual. 5. Terjadinya modal kerja perusahaan. Ilustrasi penyusunan anggaran hutang. Penyusunan anggaran hutang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Yang pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data pembelian dan syaratnya. Yang kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Yang ketiga, menyusun anggaran utang usaha. A. Menyusun anggaran utang jangka panjang untuk keperluan investasi. Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang dibeli. B. Mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. C. Menghitung dan menentukan besarnya anggaran hutang. Definisi anggaran kas.
Anggaran kas menunjukkan rencana sumber dan penggunaan kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas dan perencanaan pengeluaran kas. Sifat aliran kas, baik aliran kas maupun baik aliran kas masuk maupun aliran kas keluar, yaitu bersifat kontinu, misalnya pembelian bahan baku dan pembayaran upah dan gaji. Tujuan penyusunan anggaran kas. 1. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. 2. Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. 3. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, di mana bila terjadi defisit, perusahaan perlu mencari dan tambahan baru, dan sebaliknya bila perusahaan mengalami surplus, maka perusahaan harus memilih alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. 4. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. 5. Sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. 6. Sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Sumber kas dan penggunaannya. Sumber kas, hasil penjualan secara tunai, hasil penagihan hutang perusahaan, pendapatan lain, adanya pengurangan pada aktiva tetap, penerimaan di luar penghasilan, penambahan modal sendiri oleh pemilik. Penggunaan kas, berbagai pembayaran untuk operasional perusahaan. Pertama, pembayaran pada kreditur. Kedua, penambahan berbagai aktiva tetap. Ketiga, pembayaran pada pemilik modal. Keempat, pembayaran pada pemerintah. Format anggaran kas, sumber arus kas, penerimaan pengeluaran. Aktiva operasi, penerimaan, penjualan produk, pendapatan lain-lain, pengeluaran, pembelian bahan atau barang dagang, pembayaran biaya tenaga kerja, pembayaran biaya OH, pembayaran biaya pemasaran, pembayaran biaya administrasi dan umum, dan lain-lain. Aktivitas investasi, penerimaan penjualan gedung, penjualan mesin, penjualan kendaraan, penjualan tanah, penjualan surat berharga, dan lain-lain. Pengeluaran pembelian atau pembangunan gedung, pembelian mesin, pembelian kendaraan, pembelian tanah, pembelian surat berharga, dan lain-lain. Aktivitas pembiayaan, penerimaan penerbitan saham, penerbitan obligasi, penerbitan wesel. Pengeluaran pembayaran dividen, pelunasan obligasi, wesel, dan lain-lain. Langkah-langkah menyusun anggaran kas, menyusun anggaran penagihan hutang, menyusun anggaran penerimaan kas, menyusun anggaran pengeluaran kas, menyusun anggaran kas yang bersifat sementara, memperkirakan pembayaran bunga, menyusun anggaran kas akhir. Contoh kasus anggaran kas jangka pendek. Berikut ini adalah data yang dimiliki PT Lara yang dikumpulkan untuk melakukan penyusunan anggaran kas tahunan pada semester 1 tahun 2000 XX. Rencana penjualan selama semester 1 tahun 2000 XX, yaitu periode Januari, unit penjualannya 5.000, harga unitnya 3.000, volume penjualannya 15 juta. Februari, unit penjualannya 5.500, harga unitnya 3.000, volume penjualan 16.500.000. Maret, unit penjualannya 6.000, harga unitnya 3.000, volume penjualannya 18 juta. April, unit penjualan 7.000, harga unit 3.000, volume penjualan 21 juta. Mei, unit penjualannya 8.000, harga unit 3.000, volume penjualannya 24 juta. Juni, unit penjualan 7.000, harga unit 3.000, volume penjualan 21 juta. Sejak beroperasi, perusahaan selain menjual secara tunai juga membuat secara kredit. Adapun komposisi penjualannya adalah 1 sebesar 60% dari total penjualan adalah penjualan tunai dan sisanya adalah penjualan kredit. Untuk penjualan tunai, manajemen menetapkan akan memberikan potongan harga sebesar 10%. Untuk penjualan kredit, manajemen memberlakukan term of payment 5/10 atau N/60. Dari penjualan kredit diperkirakan sebesar 60% akan memanfaatkan periode potongan, sedangkan sisanya tidak memanfaatkan periode potongan dari pembeli yang tidak memanfaatkan potongan. 50%-nya akan membayar pada bulan transaksi dan sisanya akan membayar pada bulan berikutnya. Besarnya kas opnam awal tahun 2000 XS adalah 10 juta. Perusahaan melakukan pembelian bahan baku yang merencanakan akan dibayar 30% secara tunai dan 7% dibayar bulan berikutnya. Adapun pembelian yang dilakukan adalah
Januari pembelian bahan bakunya 5 juta, Februari 6 juta, Maret 8 juta, April 7.500.000, Mei 9 juta, dan Juni 11 juta. Hitung jatuh tempo yang harus dibayar adalah Januari 2.500.000, Maret 1 juta, dan Juni 3 juta. Dari data tersebut diminta 1. Menyusun schedule pengumpulan piutang untuk triwulan 1 tahun 20XX sertakan persiapan perhitungannya. 2. Menyusun schedule penerimaan kas untuk triwulan 1 tahun 20XX. 3. Menyusun schedule pengeluaran kas untuk triwulan 1 tahun 20XX. Penyelesaian kasus. A. Penjualan menurut bentuk pembayaran dan schedule penerimaan kas dari penjualan tunai. Di sini, total penjualan dari data rencana penjualan selama semester 1 tahun 20XX, penjualan tunai 60%, yaitu total penjualan dikali 60%. Misalnya pada bulan Januari 15 juta dikali 60% sama dengan 9 juta. Bulan Februari 16.500.000 dikali 60%, penjualan tunainya menjadi 9.900.000. Bulan Maret 18 juta dikali 60%, hasilnya 10.800.000. Bulan April 21 juta dikali 60%, hasilnya 12.600.000. Mei 14.400.000 dan Juni 12.600.000. Untuk menghitung potongan penjualan tunai, yaitu dihitung dari hasil dari penjualan tunai dikali 10%. Misalnya pada bulan Januari 9 juta dikali 10% sama dengan 900.000. 16.500.000 dikali 10% 990.000. 18 juta pada bulan Maret dikali 10% hasilnya 1.080.000. Pada bulan April 21 juta dikali 10%, maka potongan penjualannya 1.260.000. Bulan Mei 24 juta dikali 10%, potongan penjualannya 1.440.000. Bulan Juni 21 juta, potongan penjualannya 1.260.000. Untuk mengerjakan penjualan tunai neto didapat dari hasil dari penjualan tunai dikurangi hasil dari potongan penjualan tunai. Misalnya pada bulan Januari 9 juta dikurangi 900.000, hasilnya 8.100.000. 9 juta. Pada bulan Februari 9.900.000 dikurangi 990.000, hasilnya 8.910.000. Bulan Maret 10.800.000 dikurangi 1.080.000, hasilnya 9.720.000. Bulan April 12.600.000 dikurangi 1.260.000, hasilnya 11.340.000. 14.400.000 dikurangi 1.440, hasilnya 12.960.000. Bulan Juni 12.600.000 dikurangi 1.260.000, hasilnya 11.340. Untuk menghitung penjualan kredit 40%, maka total penjualan dikali 40%. Contohnya 15 juta dikali 40% sama dengan 6 juta. Pada bulan Februari 16.500.000 dikali 40%, 6.600.000. Maret 18 juta dikali 40%, 7.200.000. April 21 juta dikali 40%, 8.400.000. Mei 24 juta dikali 40%, 9.600.000. Dan Juni 21 juta dikali 40%, hasilnya 8.400.000. Untuk menghitung bad debt 5%, yaitu dari hasil penjualan kredit dikali 5%. Contohnya Januari 6 juta dikali 5%, hasilnya 300.000. Bulan Februari 6.600.000 dikali 5%, hasilnya 330.000. Bulan Maret 7.200.000 dikali 5%, hasilnya 360.000. Bulan April 8.400.000 dikali 5%, hasilnya 420.000. Bulan Mei 9.600.000 dikali 5%, hasilnya 480.000. Bulan Juni 8.400.000 dikali 5%, hasilnya 420.000. Untuk menghitung piutang neto, yaitu hasil dari penjualan kredit dikurangi bad debt. Misal pada bulan Januari 6 juta dikurangi 300.000, hasilnya 5.700.000. Bulan Februari 6.600.000 belum selesai. Bulan Februari 6.600.000 dikurangi bad debt-nya 5%, 330.000, hasilnya 6.270.000. Bulan Maret 7.200.000 dikurangi 360, hasilnya 6.840.000.
Bulan April 8.400.000 dikurangi 420.000 hasilnya 7.980.000. Bulan Mei 9.600.000 dikurangi 480 hasilnya 9.120.000. Bulan Juni 8.400.000 dikurangi 420.000 hasilnya 7.980.000. Next. Schedule pengumpulan piutang atau penerimaan kas dari penjualan kredit. PT Lara penerimaan kas dari penjualan kredit triwulan 1 tahun 2000XX. Keterangan penerimaan kas dari penjualan kredit. 1. Piutang neto didapat dari data pada penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang kedua, piutang yang mendapat hak diskon 60% yaitu piutang neto dikali 60%. Misalnya pada bulan Januari itu 5.700.000 dikali 60%, hasilnya 3.420.000. Untuk Februari 6.270.000 dikali 60%, hasilnya 3.762.000. Untuk bulan Maret 6.840 dikali 60%, hasilnya 4.104.000 dan seterusnya. Yang ketiga, diskon 5% itu didapat dari piutang yang mendapat hak diskon dikali 5%. Misalnya 3.420.000 dikali 5% hasilnya 171.000. Bulan Februari 3.762.000 dikali 5% hasilnya 188.100. Bulan Maret itu 4.104.000 dikali 5% hasilnya 205.200 dan seterusnya. Untuk bulan April, Mei, dan Juni. Untuk menghitung piutang tidak mendapat diskon 40%, yaitu piutang neto dikali 40%. Contohnya adalah pada bulan Januari itu 5.700.000 dikali 40%, hasilnya 2.280.000. Bulan Februari 6.270.000 dikali 40%, hasilnya 2.508.000. Bulan Maret 6.840.000 dikali 40%, hasilnya 2.736.000 dan seterusnya. Lalu untuk piutang yang tidak mendapat diskon dilunasi, yaitu didapat dari hasil dari piutang tidak mendapat diskon dikali 50%. Misal pada bulan Januari 2.280.000 itu dikali 50%, hasilnya 1.140.000. Bulan Februari itu 2.508.000 dikali 50% jadi 1.254.000. Bulan Maret 2.736.000 dikali 50% hasilnya 1.368.000 dan seterusnya. Untuk total pengumpulan piutang didapat dari piutang neto ditambah piutang tidak mendapat diskon. Misalnya pada bulan Januari itu 3.249.000 ditambah 1.140, hasilnya 4.389.000. Bulan Februari 3.573.900 ditambah 1.254.000, hasilnya 5.967.900. Bulan Maret 3.898.800 dikurangi ditambah 1.368.000, hasilnya 6.520.800 dan seterusnya. Next. Anggaran penerimaan kas. Berikut adalah anggaran penerimaan kas PT Lara triwulan 1 tahun 2000X. Sumber penerimaan kasnya yaitu penjualan tunai neto pada bulan Januari 8.100.000, bulan Februari 8.910.000, bulan Maret 9.720.000, bulan April 11.340.000, bulan Mei 12.960.000 dan bulan Juni 11.340. Piutangnya itu 4.389.000 bulan Januari, bulan Februari 5.967.900, bulan Maret 6.520.000, bulan April 7.512.000, bulan Mei 8.608.400 dan bulan Juni 7.968.600. Itu kemudian dijumlah dan hasilnya pada bulan Januari 12.489.000, bulan Februari 14.087.900, bulan Maret 16.240.800, bulan April 18.852.600, bulan Mei 21.578.400 dan bulan Juni 19.308.600. Keterangannya yaitu penjualan tunai neto yaitu didapat dari data penerimaan kas dari penjualan tunai sebelumnya. Kemudian piutang dari
data penerimaan kas dan penjualan kredit. Next. Anggaran pengeluaran kas triwulan 1 tahun DPX yaitu pembelian bahan baku tunai didapat dari data pembelian bahan baku dikali 30%. Misalnya pada bulan Januari itu 5 juta dikali 30% hasilnya 1.500.000. Februari itu hasilnya 1.800.000, Maret 2.400.000, April 2.250.000, dan Mei 2.700.000. Dijumlah totalnya Juni 3.300.000. Untuk pembelian bahan baku yaitu dengan cara pembelian bahan baku dikali 70%, misalnya 5 juta dikali 70% hasilnya 3.500.000. Maaf, Februari. Kalau Maret itu hasilnya 4.200.000, April 5.600.000, Mei 5.250.000, dan Juni 6.300.000. Untuk pembayaran hutang penyelesaiannya didapat dari soal bahwa Januari sebesar 2.500.000, Maret 1 juta, dan Juni 3 juta. Kemudian untuk anggaran kasnya, kas tersedia yaitu saldo awal ditambah penerimaan kas, misalnya pada bulan Januari itu 10 juta ditambah 12 juta 489.000, hasilnya 22 juta 489.000. Saldo kas akhir itu didapat dari kas tersedia dikurangi pengeluaran kas. Misalnya pada bulan Januari itu 22.489.000 dikurangi 4 juta, yaitu dari 1.500.000 ditambah 2.500.000 hasilnya 80.489.000. Untuk bulan Februari itu saldo kas awalnya 18.489.000 ditambah 8.910.000 ditambah 5.967.000 hasilnya 33.366.000. Kemudian dikurangi 1.800.000 dikurangi 3.500.000 hasil 28.066.900. Pada bulan Maret itu saldo kas awalnya 28.066.900 ditambah penjualan tunai neto 9.720.000 dikurangi ditambah piutangnya 6.520.800 hasilnya 44.307.700 dikurangi pengeluaran kasnya itu 2.400.000 dan 4.200.000 dan 1 juta hasilnya 36.707.700. Pada bulan April saldo kas awalnya 36.707.700 itu ditambah 11.340.000 ditambah 7.512.600 hasilnya 55.560.300 dikurangi 2.250.000 dikurangi 5.600.000 hasilnya 47.710.300. Untuk bulan Mei itu 47.710.300 ditambah 12.960.000 ditambah 8.618.400 hasilnya 69.288.700 dikurangi 2.700.000 dikurangi 5.250 hasilnya 61.338.700. Pada bulan Juni saldo kas awalnya 61.338.700 ditambah penjualan tunai neto 11.340.000 ditambah piutangnya 7.968.600 hasilnya 80.647.300 dikurangi pengeluaran kas pembelian bahan baku tunai itu 3.300.000, pembelian bahan baku kredit 6.300.000 dan pembayaran hutang 3 juta hasilnya 68.047.300. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.